Produksi itu sebenarnya dalam satu fokus positif saya untuk masyarakat. Contoh, contoh pada contoh kekayaan intelektual dari kekayaan industri maupun kekayaan teknologi informasi. Yang pertama, kasus pelanggaran perusahaan teknologi di Indonesia di PT Teknologi Pengembangan memamerkan aplikasi berbagai file yang inovatif. Yang pertama tersebut saya akan menjelaskan. Pertama ini di perusahaan pesaing kita sebut dengan pesaing PT Softcopy menyalin fitur-fitur utama aplikasi tanpa izin. Dan meluncurkan produk merupakan PT Teknologi Pengambilan Tindakan Pupuk Teknologi. PT Softcopy karena melanggar hak cipta karena berhasil memenangkan kasus tersebut, PT Softcopy dihukum dan membayar ganti rugi. Dia harus berhenti menggunakan aplikasi pelanggaran tersebut karena si perangkat Softcopy tersebut telah mengambil semua fitur-fitur dan menggunakan aplikasi dan itu melanggar hak cipta dari perangkat lunak tersebut. Yang kedua, kasus pelanggaran perusahaan manufaktur di Indonesia di PT Inovasi Industri yang telah mengembangkan dan mematenkan desain produk inovatif untuk mesin mengelola makanan. Yang kedua itu, desain ini meliputi bentuk, tekstur, fitur-fitur khusus memberikan nilai tambah pada produk mereka. Namun sebagai perusahaan kompetitor PT pesaing sejati meniru desain produk tersebut tanpa izin memproduksi produk serupa yang inovasi industri mengambil tindakan terhadap PT pesaing sejati atas pelanggaran hak cipta dan industri berhasil memenangkan atas hukum pesaing sejati pengembalian ganti rugi yang disarankan produk dan melanggar hak cipta tersebut. Karena di perusahaan tersebut mereka lebih besar karena PT tersebut telah meniru semua fitur-fitur atau desain yang telah dibuat oleh manufaktur di PT Indonesia. Kasus pelanggaran perusahaan e-commerce di PT Market telah mengembangkan desain termuka menggunakan UI untuk yang unik yang menarik dan untuk web mereka. Mereka melindungi desain UI tersebut dengan hak cipta. Namun seseorang pesaing di PT kita sebut PT Online Shop menyalin desain UI secara persis dan menggunakan dalam situs web mereka. Mereka tanpa izin PT Market mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap PT Online Shop dengan melanggar hak cipta PT Online Shop. Diharuskan membayar ganti rugi desain UI mereka karena mereka telah melanggar hak cipta tersebut. Karena membuat e-commerce atau e-market itu tidak mudah karena itu semua butuh biaya dan butuh. Tapi di PT Online Shop ini meniru dengan men-stop copy semua yang ada di e-commerce atau UI itu kita tersebut. Contoh kasus tentang hak kekayaan intelektual baik industri maupun kekayaan teknologi informasi di luar negeri. Kasus pelanggaran hak desain perusahaan manufaktur A di Jepang yang mengembangkan dan mematenkan pesaing produk inovasi untuk peralatan elektronik rumah tangga. Desain tersebut mencakup fitur-fitur yang unik dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang di pertama itu di perusahaan pesaing kita sebut pesaing B meniru desain produk tersebut tanpa izin tanpa memproduksi semua yang fitur-fitur yang mereka buat. Karena PTA tidak menerima semua mereka telah meniru, karena itu mengakibatkan kerugian besar, si PTA menggugat jalur hukum agar si PTB dan suruh mengganti semua kerugian yang telah terjadi manufaktur
manufaktur A di Jepang. Yang kedua itu kasus pelanggaran hak merek sebuah perusahaan teknologi Jepang. PT Inovasi Digital yang mengembangkan dan mematenkan teknologi kecerdasan buatan dan revolusioner. Mereka juga memiliki merek terdaftar untuk produk mereka. Namun di sebuah perusahaan yang kita sebut PT PTY mulai menggunakan teknologi serupa tanpa izin, dan mereka juga menggunakan merek yang mirip dengan PT Inovasi tersebut. Inovasi digital mereka. Tindakan hukum pengajuan gugatan terhadap perusahaan tersebut atas pelanggaran hak cipta mereka. Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan PTY melanggar hak cipta dan merek inovasi digital. Inovasi digital karena merek inovasi digital yang dihukum membayar ganti rugi serta harus berhenti menggunakan merek yang telah melanggar hak cipta dari PT Inovasi Digital. Yang kedua itu kasus pelanggaran hak paten sebuah farmasi di Swiss. Company setelah mengembangkan obat inovatif atau pengembangan penyakit langka, mereka telah mematenkan formula obat tersebut sebagai hak paten. Saya menjelaskan contohnya itu seperti perusahaan yang tersebut perusahaan X meniru semua desain, bentuk, merek, dan merek yang telah dibuat oleh PT Swiss Company ini. Karena mereka tidak menerima semua telah ditiru dan mereka telah mengajukan gugatan terhadap PTY ini melanggar hak paten company atau merugikan besar perusahaan, atau mereka harus berhenti menggunakan produksi dan menjual obat genetik yang melarang tersebut, karena itu obat ilegal, karena obat tersebut adalah obat langka dan itu tidak gampang dibuat oleh semua perusahaan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan pengambilan, penyalin, atau menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberi pengakuan yang pantas atau tanpa izin. Ini plagiarisme ini adalah kata-kata atau penelitian karya orang lain dari sumber lain tanpa menyebut sumbernya atau memberikan distribusi yang tepat. Plagiarisme ini melanggar hak kekayaan intelektual, terutama hak dianggap sebagai pelanggaran etika akademik, jurnalis, atau profesional. Apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan penyalinan atau penggunaan karya orang lain, ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas atau tanpa izin dari pemiliknya. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggar serius karena merampas hak karya atau upaya kreatif seseorang, mengurangi integritas akademik dan profesional, serta merugikan pemilik karya tersebut. Untuk menghindari plagiat, pentingnya selalu memberikan pengakuan yang pantas dari sumber asli dan melakukan penelitian yang cermat serta mengutip sumber dengan benar. Bagaimana sih cara mencegah plagiarisme ini? Kita harus menyalin atau menduplikasikan teks atau konten. Contohnya kan banyak atau konten-konten film kartun. Sebenarnya kartun si A itu memang itu yang membuat kartun tersebut. Tapi di konten kreator lainnya mereka itu tinggal merekam atau mengambil video yang telah diambil dari video asli. Contohnya juga misalnya kita kan misalnya nonton nonton di nonton di bioskop. Di bioskop itu kan pelanggarannya kalau misalnya masih ditayang di bioskop atau baru ditayang di bioskop, tapi ada aja orang yang udah mengambil video tersebut dan bisa ditaruh di Telegram, di Facebook, dan di mana.
penggunaan alat deteksi plagiarisme mengembangkan gagasan plagiarisme. Alat gunanya adalah sebelum kita menulis karya tulisan kita, sebaiknya kita harus melihat sebetul-betulnya dan sedetail-detailnya. Agar teks yang kita buat ini betul dengan menggunakan database atau sumber referensi yang mengidentifikasikan kemiripan atau yang mencurigakan. Dengan menggunakan alat deteksi plagiarisme, kita memeriksa keaslian tulisan yang kita buat dan melakukan perubahan jika diperlukan sebelum diserahkan. Pengembangan atau gagasan original. Apa sih itu original? Ini adalah pengambilan gagasan original ini daripada penyalin kata-kata untuk ide secara langsung. Berusaha mengembangkan gagasan original ini, Anda sendiri menjelajah perspektif, baru melakukan sintetis informasi dan menambahkan pemikiran yang unik yang telah kita buat atau dalam membuat tulisan untuk membantu memastikan bahwa Anda mencerminkan atau mendistribusi intelektual yang unik. Ceritakan 3 kasus plagiarisme. Ini adalah salah satu contoh kasus plagiarisme dalam tugas kuliah. Seorang siswa Ana mengerjakan tugas kuliah melibatkan penulisan esai. Ana merasa kesulitan untuk menemukan referensi yang memadai. Jadi dia memutuskan untuk menyalinkan beberapa paragraf secara langsung dari sebuah artikel online. Namun Ana tidak memberi distribusi sebuah pengutipan sumber. Jadi misalnya kita atau menyusun jurnal. Kita ini kan harus mengetahui bahwasannya jurnal ini kita ambil dari sini. Tapi si Ana ini tidak memberikan pengutipan sumber yang benar. Lanjut, kasus plagiarisme yang menerbitkan buku. Seorang penulis terkenal, John telah menuliskan beberapa buku yang mendapatkan pengakuan luas. Namun dalam salah satu karyawan yang terbaru, John menyalin beberapa paragraf secara langsung dari buku yang ditulis oleh penulis lain tanpa memberi pengakuan yang pantas. Buku John diterbitkan dengan nama penulisan sendiri dan kemiripan dengan buku lain ditemukan setelah penerbitannya. John telah meniru pemilik atau pembuat penerbit cerita yang betulnya, tapi John menerbitkan itu dengan nama dia sendiri. Tapi di situ itu tidak betul dari tulisan dia sendiri karena dia telah mengcopy atau paragraf punya orang lain. Kasus yang ketiga, kasus pelanggaran industri musik. Seorang musik populer, Sarah meliris musik baru atau mempopulertaskan yang benar dalam waktu singkat, namun seorang yang akrab dengan musik disebut menemukan bahwa melodi dan lirik tersebut mirip dengan sebuah lagu yang dibuat seorang musisi independen yang kurang terkenal. Contohnya juga banyak ya di Indonesia juga, orang yang misalnya si A membuat memang lagu-lagu terkenal, tapi si B ini meniru lagu yang telah dibuat oleh si A. Karena itu telah merugikan si A, karena sebuah orang musisi itu tidak gampang untuk memilih melodi-melodi tentang musik. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud informasi masyarakat? Informasi masyarakat itu masyarakat informasi atau disebut information society adalah masyarakat melakukan kegiatan distribusi menggunakan dan memanipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya. Secara signifikan, tujuan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi orang lain dan orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut sebagai warga digital. Short.
SWOT itu atau kekuatan dan strength. Kemampuan menganalisis struktur bahasa, saya menggunakan pemahaman. Saya bisa berpikir dan menganalisis yang terjadi dalam sebuah masalah yang saya baca dalam pikiran saya. Kelemahan saya, terkadang saya takut untuk memberikan pendapat kepada orang lain, ke dosen. Nah, terkadang saya, misalnya dosen bertanya gini, tapi saya ingin mengungkapkan kata-kata saya, tapi saya takut untuk bosan. Benar nggak ya? Kalau ini salah gimana ya? Gimana ya respon dosen itu? Jadi aku takut untuk mengungkapkan, untuk misalnya dosen bertanya, ini betul nggak sih, yang sampai aku nanya temanku, boleh nggak sih sampai gitu. Tapi dengan tidak kepedean saya kadang agak lemah sih di sini kelemahan saya. uh, Opportunities atau peluang. Saya bisa komunikasi dengan orang baru yang saya kenal. Contohnya saya juga waktu saya jadi mahasiswa baru, uh, saya ini emang orangnya nggak introvert, saya ini ekstrovert, saya ini aktif. Jadi kalau saya misalnya hmm, saya baru kenal sama orang langsung akrab gitu loh, langsung hello, hello langsung gitu. Pokoknya langsung akrab gitu, pokoknya langsung misal percakapan itu langsung nyambung deh kalau misalnya orang cerita pada saya atau gimana. Tapi orang saya kenal seperti teman saya atau ya teman saya juga yang baru saya kenal di kampus gitu sih. Biasanya saya orangnya langsung gampang berbicara atau berkenalan kepada orang lain. Straight atau ancaman. Ancamannya saya takutkan terhadap berekspektasi terhadap orang lain di sekitar saya. Saya ini um, takut berekspektasi, orang tua saya menuntut menuntut saya jadi ini, jadi itu, kakak saya menuntut jadi ini, abang saya menuntut jadi itu. Jadi saya sebagai anak paling kecil, ya ini ancaman besar bagi saya. Ini sangat ancaman besar karena ekspektasi orang tua saya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tapi mereka melebihi ekspektasi dari diri saya. Oke. Ceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Di sini kami memilih topik pemanfaatan aplikasi Canva untuk mendukung kreativitas penunjang kurikulum sekolah. Kami kami di sini menjelaskan pemanfaatan aplikasi Canva terhadap mahasiswa di SMA Sumpah Pemuda, dan kami menjelaskan penggunaan Canva yang kepada mahasiswa dan apa aja sih kelebihan dari Canva ini, dan manfaat Canva ini apa aja sih, karena manfaat Canva ini sangat sangat peluangnya sangat besar karena mahasiswa juga dengan kreatif pemikiran mereka bisa mendesain suatu Canva dengan menariknya, dan ini memudahkan suatu guru ataupun mahasiswa dengan menggunakan Canva tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.